perkenalkan, nama aku Kelly Susanto, mahasiswa semester 3 Universitas Bunda Mulia dengan NIM 1919072, program studi Hospitality dan Pariwisata. Di video kali ini, aku akan ajak kalian semua untuk mempelajari bumbu dan rempah dari salah satu makanan khas Nusantara. Rasanya tuh ada manis, asin, pedas, gurih, pokoknya rasanya enak banget. Clue yang kedua, makanan ini adalah khas Bali. Yang ketiga, makanan ini itu bumbunya meresap sampai ke tulangnya. Mau tahu makanannya apa? Yuk ikutin! Oke, jadi makanan yang aku mau bahas bumbu dan rempahnya adalah ini, iga pedas rempah Bali. Jadi di sini kita akan dapat iga pedasnya dengan rempah-rempah Bali. Lalu di sini ada sambal mata, sambal goreng, sambal merah, lawar, dan nasi putih. Makanan ini merupakan salah satu makanan yang wajib banget kalau kalian pergi ke Bali. Tapi ada disclaimer dulu nih, masyarakat Bali mayoritas adalah beragama Hindu, sehingga mereka akan menggunakan daging dari babi. Sedangkan di Jakarta, mayoritas adalah beragama Muslim, sehingga kali ini daging babi digantikan dengan daging sapi agar halal dan bisa dikonsumsi oleh siapapun. Yuk kita bedah bumbu dan rempah apa saja yang ada di dalam iga pedas rempah Bali. Antara lain ada lengkuas, cabai, kunyit, sereh, jahe, kencur, lada, bawang merah, kemiri, jinten, bawang putih, dan pala. Semua bumbu dan rempah dilumatkan menjadi satu dan menjadi bumbu khas Bali yang dikenal sebagai bumbu genep. Mari kita bedah satu persatu ya. Yang pertama ada keluarga umbi-umbian, yaitu lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Karakteristik dan rasanya maupun aromanya setiap umbi-umbian ini berbeda, walaupun mereka satu keluarga. Yang pertama ada lengkuas. Lengkuas itu luarnya sedikit warna pink, namun dagingnya berwarna putih kekuningan. Selain itu, kalau kencur memiliki daging yang warna putih, dan badannya atau size-nya itu lebih besar daripada teman-temannya. Yang ketiga ada kunyit. Kunyit dagingnya berwarna oranye dan biasanya digunakan sebagai pewarna alami kuning di berbagai hidangan maupun minuman seperti kunyit asam. Sedangkan jahe memiliki daging yang berwarna kuning daripada yang lainnya dan memiliki rasa dan aroma yang sedikit pedas. Masih di keluarga umbi-umbian ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah biasanya berwarna keunguan dan berlapis, sedangkan bawang putih berbentuk bonggol yang terdiri dari beberapa siung, berwarna putih kekuningan. Kedua bawang ini merupakan bumbu utama pada setiap hidangan di rumah tangga. Selanjutnya ada cabai, salah satu bumbu yang memberikan rasa pedas pada suatu hidangan. Cabai ini juga bisa menjadi pewarna alami yaitu warna merah. Tapi perlu diperhatikan, karena rasanya yang pedas, maka tidak bisa digunakan untuk dessert. Selanjutnya sereh, bumbu yang dapat digunakan tidak hanya untuk makanan, namun juga untuk minuman. Selanjutnya ada lada, salah satu rempah yang paling sering digunakan di bumbu rumah tangga untuk menghasilkan rasa yang sedikit pedas dalam setiap hidangan. Dan yang terakhir ada jinten, kemiri, dan pala. Ketiga rempah ini tidak menjadi bahan utama di rumah tangga, namun menjadi bahan utama yang menghasilkan aroma di bumbu genep. Nama bumbunya udah tahu, bumbu dan rempah yang terkandung udah tahu, tapi kalian tahu nggak sejarah dari bumbu dan rempah bisa masuk ke Bali? Aku jelasin ya. Beberapa bumbu dan rempah sudah ada di Bali sejak zaman kuno abad ke-9. Terbukti karena telah tertulis di Prasasti Batur Pura Abang Ap. Di sini tercatat bahwa bumbu dan rempah tidak hanya digunakan untuk makanan, tapi juga untuk obat-obatan.
Pada masa pemerintahan itu, masyarakat Bali membudidayakan bumbu yang sampai akhirnya masih ada hingga sekarang. Namun, belum ada penelitian yang pasti asal-usul bumbu Bali pertama kali. Yang pasti, masakan dan makanan Bali muncul karena kearifan lokal. Masyarakat Bali percaya bahwa rasa diberikan dari dewa. Dewa memberikan rasa asin, sepat, pahit, pedas dan manis kepada putra Pandawa yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Selain itu juga Dewi Drupadi diberikan rasa asam. Lalu kemudian semua itu menjadi kencur, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan jeruk limau. Bumbu yang dapat tumbuh di Bali berupa umbi-umbian seperti kencur, kunyit, dan laos. Tetapi rempah seperti jinten, lada, ketumbar, cengkeh, dan pala tidak tumbuh di Bali. Lalu, bagaimana bisa terbentuknya bumbu genep? Untuk rempah-rempah, pada abad ke-15, Bali menjadi salah satu jaringan perdagangan Asia. Dari situlah, Bali bisa mendapatkan rempah-rempah. Rempah-rempah yang masuk ke Bali didatangkan dari Jawa, Maluku, maupun Sumatera. Dan sebagai balasnya, Bali menjual kapas kepada mereka. Perpaduan berbagai bumbu dan rempah dapat menghasilkan rasa, aroma, dan penampilan yang luar biasa. Tapi apakah kalian tahu bahwa bumbu genep merupakan bumbu lumat khas Bali yang digunakan pada hampir setiap makanan khas Bali? Contohnya ayam betutu. Udah tahu kan sekarang iga pedas rempah Bali ini mengandung bumbu dan rempah apa saja? Dari semua itulah bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Selain rasa juga memberikan penampilan yang cantik. Penampilan itu dihasilkan dari cabai yang menghasilkan warna kemerahan. Ada dari kunyit yang menghasilkan warna kekuningan. Rasanya udah pasti enak, penampilan juga udah pasti cantik. Tapi ada yang kurang nih, kurang dikenal banyak orang. Yuk, sebagai anak muda penerus bangsa, kita memajukan makanan Indonesia. Setidaknya kita mulai dari mengetahui asal bumbu dan rempah. Selain itu, kita juga perlu membuat makanan Indonesia go internasional. Salah satu caranya bisa dengan melaksanakan festival kuliner, atau juga dengan jual makanan Nusantara. Sayang banget loh kalau kita nggak bangga dengan makanan Indonesia, padahal makanan Indonesia memiliki cita rasa yang berbeda dari makanan yang lain. Selain itu, juga berdampak bagi diri kita. Akan ada rasa bangga bahwa kita Indonesia karena makanannya. Mari kita sama-sama memajukan makanan Indonesia.